pandemi COVID-19 ini tidak hanya bisa membunuh manusia, tetapi dia bisa membunuh benda mati. Aneh kan? Benda mati itu apa? Adalah perusahaan-perusahaan yang Anda sudah rintis puluhan tahun. Karena segala sesuatu diproduksi pasti mempunyai harga dasar. Tapi bagi saya adalah satu konsep. Konsep itu bagaimana Anda mengemas. Bisnis is bisnis. Satu konsep, bagaimana mengemasnya, bagaimana memarketkannya, terus think about revenue-nya. Kalau Anda tidak punya unique selling proposition atau USP-nya, ya orang tidak akan lari ke tempat kita. Mau bisnis online, mau bisnis offline. Jadi yang paling penting adalah apa yang Anda jual. Jadi jangan sampai sebelah jual apa Anda. Kali ini kita berbeda live audience dari Kreatif Tourism UK Petra. Senang banget karena baru pertama kali dan semoga teman-teman semua juga excited. Yuk, siapa yang mau bertanya dulu? Halo Pak Pajang, melanjutkan pertanyaan teman saya yang tadi, saya mau bertanya, apakah bagi kita mahasiswa yang ingin merintis bisnis kecil contohnya, apakah kita juga harus menyiapkan dana darurat? Karena biasanya dana yang kita miliki itu tidak sebanyak dana yang dimiliki oleh bisnis F&B yang sudah besar pada umumnya. Terima kasih. Bisnis besar, kecil menurut saya harus ada yang namanya reserve fund. Kayak yang namanya manusia. Manusia tuh bisa dehydrated dan bisa langsung mati ketika tubuhnya sudah tidak ada air lagi. Jadi pertanyaannya, orang gemuk boleh dehydrated nggak? Orang kurus boleh dehydrated nggak? Apakah orang kurus lebih tahan dehydratednya? Enggak, orang gemuk mungkin lebih tahan. Tapi belum tentu juga karena jantungnya dia memompa lebih butuh tenaga lebih banyak sehingga orang gemuk mungkin juga lebih tidak tahan. Tapi kalau saya bilang mau kecil mau besar, dibiasakan semua itu harus ada yang namanya reserve fund. Reserve fund itu artinya Anda tidak mendapatkan customer, Anda harus langsung berpikir, saya bisa kok 6 bulan ini nggak ada penjualan, but I will survive 6 bulan karena saya sudah mencoba memproyeksikan bahwa pengeluaran saya adalah A, B, C, D. Maka itu ketika di awal saya sering ngobrol dengan mahasiswa-mahasiswa, di konsepnya sangat bagus. Konsepnya sangat bagus. Kalau konsep bagus berarti cost-nya tinggi. Kalau cost-nya tinggi, pertanyaannya berapa lama Anda mampu? Wah, 1 bulan Pak, 1 minggu. Ya lebih baik Anda kurangin aja karena belum tentu itu jalan. Lebih baik cost-nya Anda kurangin, lifespan-nya, survival time-nya lebih panjang. Karena yang namanya bisnis itu tidak bisa, ini coba ya seminggu, coba ya 2 minggu. Maka itu ketika saya awal pandemi, seolah-olah setiap rumah yang mempunyai wajan, kompor, sutil, pisau dapur, kulkas, semua jualan online, bener ya? Nah pertanyaannya sekarang di mana mereka? Nggak ada, 80% atau sampai 90% mereka finish, nggak tahan. Karena tidak ada yang namanya kontrak customer. Saya invest dapurnya, yang tadinya dapur itu oke, ada kompor, ada wajan, ada panci, seharusnya udah gitu aja jalan. Ada boleh, enggak ada, tetap kita harus masak untuk makan.
Tapi wah, konsep bisnis harus ada gini, begitu, harus begitu. Dan akhirnya ketika tidak ada penjualan, overheadnya makan modal, harus invest lagi lah. Ketika modal mula-mulanya sudah tidak banyak, ya sebentar tutup. Dan itu yang terjadi. Kedua, ya daya tahan mental. Tapi kita tidak bicara mengenai itu. Besar atau kecil menurut saya hati-hati dalam settingnya. Maka itu kalau ingat Madam Chang 9 tahun yang lalu, kita cuma ada 18 kursi, menunya 1 lembar. Dan banyak orang yang bilang sama saya, Madam Chang ini nggak jelas, kursinya 18, menunya cuma 1 lembar. Tapi bagi saya bukan kewajiban saya menjawabkan dengan kata-kata, karena saya sudah punya konsep yang jelas di sini. Maka itu saya terus menjalankan apa yang saya yakinin. Maka itu ketika di awal dari 18 kita bertumbuh, tambah kursi, tambah meja, square footnya ruangan diperbesar, dan kemudian overhead naik. Jadi hati-hati. Jebakan Batman kepada starter, hati-hati. Oke? Saya ingin menanyakan, kira-kira presentasi atau alokasinya kira-kira berapa yang Papa Chang and tim pilah-pilah untuk menghandle unexpected disbursement itu? Dan di samping hal tersebut, apakah ada investasi jangka pendek yang juga mendukung dalam antisipasi pengeluaran yang tidak terduga? Mungkin itu sih. Oke, jadi alokasi ini sebetulnya terbawa sudah mulai awal. Ketika awal mula Madam Chang dibangun, saya minimal harus 2 tahun bertahan. Saya nggak mau artinya Madam Chang buka 1 bulan atau 6 bulan, terus karena tidak ada bisnis kita tutup. Saya akan fight 2 tahun pertama, saya akan fight di 2 tahun pertama. Jadi beriring dengan berjalannya dengan waktu, jadi sampai hari ini saya harus bertahan dalam keadaan apapun 2 tahun. Maka itu ketika pandemi ini terjadi, saya langsung memproyeksikan kita harus bertahan selama 2 tahun. Jadi 2 tahun itu adalah 24 bulan expand yang harus kita tahan. Nah, yang paling sulit saya kasih bonus ini. Yang paling sulit 9 tahun yang lalu mungkin overhead Anda cuma 10 juta. Karena mungkin staff Anda cuma 2 atau 3, mungkin kan? You know what I mean ya? Paham ya? Ketika Anda memulai bisnis, Anda mempunyai 2 tahun anggaran. Ada atau tidak ada buffer operasionalnya 2 tahun. Tapi kan mungkin 10 juta. Tapi beriring dengan jalannya waktu, bisnis mulai lebih besar, itu harus tetap ditingkatkan. Nah, pertanyaan yang paling sulit pandemi terjadi, omsetnya tidak seperti 2019 Desember misalkan. Tapi buffernya kan harus tetap ada sama. Nah, itu bagaimana ya? Iya mau atau tidak ya? Kita harus menyiapkan apabila sebelum 2 tahun ini, sebelum 2 tahun terjadi bisnis sangat sulit ya. Pilihannya mau terus buka atau tutup. Tapi beruntungnya di Indonesia meskipun melalui zaman yang cukup sulit, meskipun sampai hari ini kalau bisa dilihat di Madam Chang Dharma Permai dan di Madam Chang Manyar, kita sangat melakukan protokol yang sangat ketat sampai hari ini, hanya memasang meja kursi hanya untuk melayani 50% kapasitas. So bayangkan 50% kapasitas tapi overhead kita sama dengan 2019 Desember 2019. Nah, itu permainannya. Jadi yang boleh dibanggakan meskipun itu terjadi tidak ada pengurangan karyawan, tidak ada pemotongan gaji, ya kebetulan THR dibayar penuh 2 tahun ini, 2020, 2021 semua sampai hari ini sudah lunas. Jadi memang tidak mudah melewatin semuanya ini. Nah, tips yang terakhir, ketika zaman sulit, saya kembali lagi ke satu konsep bisnis. Aset terbesar kita itu adalah staf dan karyawan kita. Dan ketika zaman sulit yang harus diselamatkan adalah staf dan karyawan terlebih dahulu. Maka itu ketika zaman sulit saya langsung berpikir, oh ini zaman kembali lagi 9 tahun yang lalu. Ketika kita invest, kita nggak berbicara tentang untung. Yang penting bisa bayar staf dan karyawan.
saya mau tanya, di bisnis itu kan pasti banyak ups and downs, banyak hal-hal yang unexpected itu bakal terjadi gitu. Nah, gimana sih supaya bisa punya mental yang kuat dalam berbisnis gitu? Terima kasih. Bicara tentang mental, di beberapa episode Aspa Pacang sudah coba saya jelaskan. Ketika kita punya bisnis itu kita harus berpikir, ini belum tentu untung, ini bisa rugi, dan kemungkinan besar bisa rugi. Ini masalah mindset. Kalau kita mulai awal mencoba terlalu berpikir naif, artinya jangan nanti kalau kita mikir rugi beneran, loh enggak dong. Justru kalau kita berpikir rugi, kita akan terus tanya, supaya tidak rugi keluar apa, supaya tidak bangkrut kita harus apa. Nah, ini cara berpikir yang kebalik. Ketika saya melakukan bisnis, saya balik, ini bisnis bisa rugi loh. Nah, kemudian supaya tidak rugi gimana? Nah, contoh, ketika kita punya bisnis memberikan kredit kepada orang, mindset kita, loh kalau kita tidak kasih kredit, orang nggak mau beli barang kita. Tapi lupa, ketika kita memberi kredit, orang bisa punya kesempatan tidak membayar apa yang harusnya menjadi kewajibannya. Jadi supaya produk kita bisa laku dan terus cash flow-nya muter, kita juga harus memikirkan, kalau kita ngutangin jangan-jangan kita juga bisa tidak dibayar. Nah, jadi kalau kita tidak dibayar, bagaimana kita bisa mendapatkan revenue nyata? Cuma penjualan di atas kertas, penjualan itu semu. Sales is not final until you get the money. Jadi by the book kita nggak butuh, ya. Jadi yang butuh itu adalah cash at bank-nya bertambah enggak. Nah, sebagai seorang pebisnis, Anda tidak bisa karena Anda seorang chef, Anda hanya mengerti bagaimana cara memasak, memotong, dan kemudian menghias dan semuanya. Tapi Anda harus mengerti akuntansi basicnya. Nah, banyak orang sampai hari ini ketika memulai, oh itu bukan bidang saya, akhirnya dia tidak paham bahwa bisnis itu is a cruel world. Dunia yang sangat-sangat kejam. Maka itu ketika saya diminta sharing, saya tidak pernah memberikan pemanis. Saya lebih senang sharing apa adanya. Saya lebih senang sharing sesuatu yang saya alami ketika itu pahit. Karena dari pahit kita harus berpikir supaya tidak dapat yang pahit bagaimana. Contoh. Ya, di beberapa universitas, ketika saya menyampaikan, kemudian saya ada dideketin oleh beberapa pembimbingnya. Pak, tolong kalau cerita yang enak aja Pak, gitu loh, supaya termotivasi. Bagi saya nggak mau. Ketika Anda memanggil saya, ya izinkan saya membagikan cara saya untuk memotivasi mereka. Bisnis bisa bangkrut, dan kemungkinan besar bisnis itu bangkrut. Loh, kenapa? Ya coba aja. Kalau Anda punya internet di rumah, langsung Anda Google berapa orang kaya di dunia, berapa orang miskin di dunia, berapa orang sukses di dunia, berapa orang gagal. Persentasenya adalah lebih banyak yang berhasil atau yang gagal. Nah, kalau berarti banyak yang gagal, coba kita lihat kenapa orang itu gagal. Ada orang restoran belum buka sudah tutup, buka 1 minggu tutup, ada yang tidak tutup meskipun tidak rame, kenapa? Ya, jadi ketika Anda membuka bisnis, mental itu sangat penting. Mental datangnya dari cara kita berpikir. Lah, kemudian kalau bisnisnya running, mental Anda tidak bagus juga, ya akhirnya bisa tutup. Karena apa? Jadi sombong, jadi arogan, merasa Anda satu-satunya pebisnis atau punya produk itu orang lain tidak pernah bisa buat. Tidak bisa, tidak ada produk satu-satunya, tidak ada produk atau perusahaan satu-satunya punya Anda sendirian, nggak ada. Contohnya kripto aja ada 7.000, kripto itu 7.000. Bayangkan mau beli yang mana kan? Nah, kalau di bursa saham ada berapa ratus, mau beli yang mana? Jadi ini mental. Mulai awal Anda bisnis sampai Anda besar dan sampai Anda tua, yang penting adalah punya mental baik.